Baik, selamat pagi. Saya Rama, berada di Desa Sogre dan bersama Pak Mangku yang sekaligus bendesa di Desa Sogre. Di sini merupakan penghasil kopi. Mohon Pak Mangku coba dijelaskan sedikit mengenai Desa Sogre ini. Ya, terima kasih atas waktunya. Dan sebelum saya menjelaskan tentang kopi, terlebih dahulu saya sampaikan selamat datang pada Pak Rama atas kehadirannya di wilayah kami di sini di Desa Adat Sogre, Banjar Dinas Sogre, Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem. Dan sekali lagi sangat terima kasih saya sampaikan. Nah, tentang kopi, nah yang Pak Rama tanyakan, di sini memang wilayah kami adalah potensi kopi dengan ketinggian kurang lebih 1000 dari permukaan laut, 1000 meter dari permukaan laut. Nah, kalau bercerita tentang kopi, idealnya ketinggian 1000 kopi seharusnya Arabica. Tetapi di sini cenderung juga campuran Arabica dan Robusta. Nah, sehingga dari ketinggian 1000 potensi kopi sangat memungkinkan dengan kualitas yang dihasilkan dengan keadaan tanah dengan ketinggian 1000 meter. Nah, sekarang juga terpengaruh dengan pemeliharaan terkait dengan SDM, kemampuan petani dalam mengolah kopi itu di kebunnya masing-masing. Itu. Mungkin itu yang bisa sampaikan tentang kopi dulu sedikit. Nah, setelah dari kebun, sekarang kita berada di tempat gimana proses kopi itu untuk siap dijual. Nah, coba dijelaskan secara singkat oleh Pak Mangkunya bagaimana kopi itu yang dari kebun itu diolah dan siap untuk dijual dan dipasarkan ke masyarakat. Ya, terima kasih. Nah, terkait dengan proses pengolahan kopi, nah, setelah kita panen dari kebun, nah, panen kira-kira kalau Robusta adalah bulan September. Nah, datang dari kebun langsung kita proses penjemuran, pengeringan. Nah, karena di sini adalah mengingat dengan iklim sangat terbatas, panas di sini sangat terbatas, makanya memerlukan waktu untuk mengeringkan paling 3 hari antara 5 hari sampai bisa kering. Nah, setelah kering sampai kalau kita kocok bersuara, baru kita bisa proses pengupasan dengan mesin yang ada di depan kita ini. Nah, setelah itu mungkin setelah dikupas baru kita lakukan proses yang lain untuk sangrai atau proses yang selanjutnya, baru bisa kita pasarkan ke masyarakat atau ke konsumen gitu. Nah, ya, ini proses hasil pengolahan pertama. Nah, setelah dikupas yang seperti apa yang saya sampaikan tadi, ini hasilnya, tetapi ini belum disortir. Ketika kita mau akan ke sangrai, ini disortir dulu biar kualitasnya bisa kita jamin. Nah, setelah disortir, masukkan ke sangrai, lagi ada proses yang selanjutnya gitu. Terus seperti apa yang saya sampaikan tadi, setelah proses sangrai, kita lanjut menuju ke proses selanjutnya di proses penggilingan terakhir atau apa namanya itu grinding. Nah, setelah yang sudah matang di sangrai, langsung masuk ke mesin grinding sehingga hasilnya seperti ini. Menjadi sudah kita kemas. Nah, dengan itu kami beri nama kopi kami isi di sini kopi Toh Langkir yang produksi asli biji kopi di sini di Desa Adat Sogre, Banjar Dinas Sogre, Desa Sebudi, Kabupaten Karangasem. Ya, inilah hasil produksi yang kita lakukan di sini. Nah, setelah sudah menjadi bubuk seperti ini,
Nah, terkait dengan proses pendapatan atau mendapatkan kopi ini, boleh lewat telepon, boleh juga datang ke sini ke tempat pengolahan kami di Desa Adat Sogro, Dusun Sogro, Desa Subudi, Kecamatan Telat, Kabupaten Karangasem. Boleh juga lewat telepon atau WA dengan nomor telepon 085 238 803 976. Untuk pohon ini bisa dibuat danggulnya kayak gitu berapa tahun? Kurang lebih sekitar 10 sampai 15 tahun ya. Ya, 10 sampai 15 tahun baru dia pertama dia keluar bunganya, luluk namanya. Itu luluknya itu tidak bisa disadap ya, tidak bisa dicari air limbahnya. Terus setelah turun tumbuh lagi, yang ada bunganya yang bisa dicari. Ya. Sehari berapa liter? Per hari kurang lebih 10 sampai 25 liter Untuk satu danggul? untuk satu danggul. Itu kalau dia danggulnya itu banyak, besar maksudnya, dan kualitasnya bagus, pohon jatuhnya itu dia banyak dia mengeluarkan air. Nah, kayak ini dia bening, dia kualitasnya udah bagus dia. Tinggal nanti disaring, itu dipanaskan dengan suhu 120 derajat, nanti ditunggu kurang lebih sekitar sampai 3,5 jam. Biar agak dingin? Biar dia menjadi kristal ya. Kalau kualitas tuaknya bagus, dia akan jadi gula semut. Tapi kalau kualitas tuaknya nggak bagus, dia akan lengket karamel. Karamel ya. Ini nggak bisa dipakai gula semut. Karena tidak Harus tua? harus tua. Ini kualitas bagus ya. Maksudnya tuanya ini kan ini pohon jake. Pohon jake, Pohon ya. dari kelapa itu Bisa. bisa? Ya, karena untuk buat gula semut itu pohon kelapa, aren, siwalan, terus sama lontar. Itu bisa dibuat gula semut. Tapi kualitas tuanya itu yang bagus. Ini ngalami fermentasi nggak, Pak? Ini tidak. Biar ada rasa asamnya nggak? Tidak. Kalau kita bikin fermentasi asam, dia tidak akan jadi gula semut ya. Melainkan dia karamel ya. Gitu. Seperti gula juruh dia. Kalau mau buat tua konsumsi, Itu itu baru ada fermentasi. Setelah itu dipakai serabut sampai. Melainkan dia gula tepung. Terlalu halus dia. Oke, terlalu halus. Karena filosofi gula semut itu kan menyerupai rumah semut. Ketika pernah melihat semut yang di bawah di tanah itu mengeluarkan membentuk sebuah rumahnya, kan pasti dikeluarkan pasirnya atau tanahnya. Dia kan dia lembut, ada butirannya terlalu besar, ada yang kecil, tapi dia lembut. Itulah filosofi gula semut. Itu kalau pakai tepung dia jadinya gula seperti gula tepung dia. Terlalu halus dia. Gitu. Masukkan ke mesin oven, ternyata terjadi mesin oven dengan kandungan suhu 40 derajat itu meleleh dia, meleleh sehingga dia tidak baik ya. Biasanya kalau kualitas gula balinya dia bagus dari raja, terus setelah habis raja kita masukkan ke mesin oven, dia sudah garing ya. Makanya orang kadang-kadang dibilang susah buat gula semut, memang gampang masukkan, harus dipelajari dulu. Sehingga setiap 1 jam kita ulang balik, kita tuakan, kita aduk lagi, sehingga selama 4 jam itu gula itu sudah kering ya, teksturnya sama. Sehingga tuakan, kita dinginkan sebentar, dan baru kita balik. Yang kedua, mesin ovennya. Cuma ini ada masalah satu. Apa tuh, Pak? Mungkin ada konslet di dalamnya, sehingga meledak ya.
biar ini dah Hancur berata. dan cepatnya mandi ya. Kalau sudah mandi tinggal menunggu. Selamat pagi, di sini kami dari tim Asiana Cenderawasih sedang berada di Agro Kebun Salak Bima yang terletak di Sibetan. Di sini saya bersama Pak Bima yang akan menjelaskan bagaimana agro salak ini terbentuk dan produk-produk yang dihasilkan. Silakan mungkin Pak Bima. Terima kasih atas waktunya. Tim Asiana dari Cenderawasih. Terbentuknya agro kebun salak ini sudah lama, sudah 25 tahun yang lalu. Pada waktu itu belum di Sibetan belum terkelola begitu bagus. Istilahnya banyak tamu-tamu luar negeri di jalan-jalan melihat pohon salak. Maka dari itu yang kami punya di keluarga punya inisiatif bagaimana kalau kebun kita digunakan untuk menampung tamu yang datang, kan kita dapat fee-nya dari wisatawan tersebut. Itulah. Dan banyak juga orang-orang luar yang memberikan informasi bagaimana kalau kita salak ini dikelola dengan bagus gitu istilahnya. Dan basic saya pas juga di pariwisata dulunya begitu. Pas pulang kampung saya kelola dengan keluarga, begitu merembet ke banyak sekarang di Sibetan menyerap tenaga lokal, akhirnya menambah income masyarakat itu sendiri. Misalnya dengan berkunjung aja kita sudah dapat istilahnya berkah, apalagi kalau dia belanja kan lingkungan juga akan dapat. Itulah sejarahnya. Untuk produk yang dihasilkan itu apa aja tuh Pak? Dari agro salak ini. Yang sekarang sedang kami garap adalah kopi salak. Itu sudah dari lama, sudah meluncur sampai keluar. Sedangkan kopi salak ini aneh, di daerahnya sendiri belum begitu. Sedangkan di luar sudah pulang keluar, yang ke Jakarta banyak yang nyari kopi salak itu sendiri. Dan yang kedua teh salak. Teh salak itu dari kulit salak seperti ini, kulit salak ya. Ini kulit salak ya. Kulit salak yang sedangkan antioksidannya tinggi. Yang ketiga candy, itu buat oleh-oleh. Permen salak istilahnya. Permen salak ini. Ya. Yang keempat arak salak, itu sedang digojlok sekarang. Itu olahan yang bisa saya sampaikan. Untuk gininya Pak, namanya kopinya itu kan dibuat dari salak nih. Nah, untuk prosesnya itu apa aja yang dipakai Pak dari salak itu? Istilahnya bijinya khusus ini biji salak Bali. Salak Bali. Dan model ini istilahnya kalau batunya sudah disortir ini.
disortir mana yang bagus untuk digunakan. Pertama dicuci dulu, dicuci biar bersih. Setelah itu dipecah kayak ini, dipecah jadi 2. Setelah itu yang 1 biji jadi 4 bagian biar sama dengan kopi gitulah istilahnya. Setelah itu baru dijemur. Ini hasil jemurannya. Berarti dari ini dipecah dulu. Ya, dipecah. Untuk cara mecahnya gimana? Dipecah kayak ada alatnya. Manual biar apa namanya, orang keras dia ya. Kalau malah agak keras ya. Itu setelah ini baru dijemur, dikeringkan. Ya. Untuk proses roasting itu atau nyanyah bahasa Balinya itu gimana? Ini masih tradisional, pakai kayak tempayan tuh dari sana. Bakarnya pakai kayu bakar karena nantinya mempengaruhi rasa. Oh, jadi kayu bakarnya pakai juga ada prosesnya? Ya, istilahnya kayu bakar yang agak keras gitu yang tetap nyalanya, baranya tetap. Kalau pakai kompor rasanya berbeda. Apalagi pakai gas itu loh, ini pakai gas rasanya berbeda. Keringnya juga nggak begitu bagus. Kalau roastingnya 3 kali. Pertama sekedar kering dulu. Setelah itu yang kedua didinginkan lagi. Yang ketiga baru yang langsung bisa diolah jadi kopi. Biar rasa keringnya karena mempengaruhi rasa nantinya. Untuk proses penggilingannya kalau di sini gimana, Pak? Jadi untuk biar jadi bubuk itu seperti apa sehingga di package itu? Ini masih pakai istilah apa namanya, pabrikan ya, slip itu karena jumlahnya banyak. Kalau pakai yang tradisional nggak memadai lah, nggak memadai. Jadi untuk kopi itu aja dulu. Oke, sekian dari Pak Bima mengenai produk yang dihasilkan dari agrok salak dari Bima yang terletak di Sibetan. Sekian dan terima kasih. Nah, untuk jenis salak yang digunakan untuk mengolah kopi itu yang gimana tuh, Pak? Salak yang sudah matang, matangnya juga udah matang. Tapi ini disortir juga, kalau biar tak sampai jamur kuning, itu yang berbahaya. Sudah disortir, makanya pengeringan itu harus matang biar nggak apa namanya ada jamur ya. Salak Bali khusus ini kalau untuk kopinya, bijinya yang bagus. Kalau untuk salak yang lain nggak mau dia, Pak? Kan ada salak lain belum begitu, tidak begitu bagus. Terus salak Bali. Untuk proses nyanyahnya itu berapa jam biasanya dari awal proses? Kita butuhkan waktu 2 jam dari awal. Dari keringnya ini banyak 2 jam, habis itu baru digiling. Jadi dari awal kan tadi kita bicara dari proses pembuatan produk yang dihasilkan. Nah, dari produk yang dihasilkan ini kan ada teh, kopi, arak salak. Nah, untuk profit dari yang Bapak dapat itu, ya dari Bapak dapat setelah menghasilkan produk yang bervariatif ini gimana? Istilahnya ya ada inisiatif untuk mengelola jauh daripada cuma mengandalkan buah salak aja. Istilahnya income untuk masyarakat, jadi jauh berapa. Kadang-kadang buahnya tidak begitu Tidak begitu laku, kita proses
Nah, untuk pakai arak, terutama kalau arak itu kan jangkanya lama. Kalau kopi juga permintaannya juga banyak sampai keluar. Nah untuk gininya kan penjualan marketingnya itu udah sampai mana sih? Jadi Bapak udah jualin dari sini kemana aja? Terutama ini wisatawan yang datang, khususnya di Petang ini semua minat kopi yang berbalik sampai utama sampai ke Korea. Kalau di dalam negeri Jakarta sudah ada yang banyak. Hi, welcome. I'm Rama. Now I will make a signature coffee that's called Buah Bineda. My ingredients from my signature coffee is the coffee bean from Tonglangkir that produced in Sogra village that have 2,900 from up the sea. And then use palm sugar that produced in Amarta Buana village in Selat Karangasem. And for the other ingredients, also I use an infused cinnamon stick and vanilla. And I will shake it into 10 times to give a little bit chill and bring my signature coffee. Nice. That's my signature coffee. Please enjoy and take your time. Thank you.